Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, perkenalkan, nama saya Murni Dwi Astuti, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Wonosari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Belajar, di mana terdapat 7 topik di dalamnya, nah pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik Merdeka Mengajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Mengajar, diharapkan kita dapat memahami pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian dapat memahami pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, serta mampu memahami penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, di dalam topik Merdeka Mengajar, kita akan mempelajari 5 modul. Modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua adalah pendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kemudian modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul yang pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, maka kita hendaknya memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian, hendaknya kita menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan juga zaman. Kemudian, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, serta memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas bagaimana mendidik dan mengajar? Pada kurikulum Merdeka Mengajar, perlu kita ketahui sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai saat ini perlu kita rubah. Sistem mengajar tersebut diantaranya adalah meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas, kemudian murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Kemudian selanjutnya, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan, menyeragamkan pembuatan tugas, kemudian memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid ini, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman di saat anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak, baik dari hidup pribadinya maupun hidup bermasyarakatnya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, guru juga hendaknya memperhatikan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu yakni perkembangan yang secara berkesinambungan,
dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti perkembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Sedangkan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Bapak Ibu guru hebat, dalam mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Kemudian mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa, kemudian memunculkan kehendak atau olah karsa, dan pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya, dalam modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator kodrat alam dan zaman murid tersebut. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Selanjutnya, menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Kemudian, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Selanjutnya, masih dalam modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, terdapat trisentra pendidikan. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga, tempat seorang anak tumbuh, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan dalam lingkup keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, berlaku dengan budi pekerti yang baik, dan cara pandang terhadap segala sesuatu. Yang kedua, yakni sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Yang ketiga, yakni masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan pemuda atau masyarakat, layaknya keluarga dan sekolah, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni tentang bagaimana anak tersebut bergaul dan bersosialisasi. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Mengajar dari saya, dan terima kasih. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.